terjatuh pada perkara yang menyebabkan dirinya dikafirkan, keluar dari Islam, tidaklah dikafirkan kecuali ditegakkan kepada orang tersebut hujjah, baik kekufuran, kesyirikan dan semisalnya. Adapun orang yang terjatuh kepada kebid'ahan, maka terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ahli bid'ah, orang yang mengikuti hawa nafsunya, baik dari kalangan Syiah, Rafidah, Khawarij, Jahmiyah maupun yang lainnya, termasuk juga ahli bid'ah zaman sekarang ini, Ikhwanul Muslimin, Jama'atut Tabligh dan semisal mereka, bahwasanya salafun as-salih, para pendahulu kita, salaf tidak mempersyaratkan untuk menegakkan hujjah terhadap orang tersebut. Mereka tegas mengatakan kepada seorang Rafidhi ataupun Khariji ataupun Mu'tazili, dinyatakan sebagai mubtadi', sebagai ahli bid'ah. Kemudian jenis yang kedua, alim dari ulama atau orang yang masuk dalam deretan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terjatuh kepada kebid'ahan yang jelas, yang gamblang. Ya, terjatuh pada kebid'ahan yang jelas, yang gamblang, seperti keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, keyakinan Qadariyah bahwasanya manusia menciptakan perbuatannya sendiri, memiliki kehendak di luar kehendak Allah, berkeyakinan keyakinan Khawarij, demikian juga hal-hal yang lainnya, menyembelih untuk selain Allah, dan segala bentuk tindakan kekufuran ataupun kesyirikan yang jelas, ya, kebid'ahan yang wadih, yang gamblang. Maka di sini ditegaskan oleh beliau hafizahullah, man huwa min ahli sunnah wa waqa'a fi bid'atin wadihah, orang yang termasuk dari ahli sunnah yang terjatuh pada kebid'ahan yang jelas, maka dia pun dinyatakan sebagai ahli bid'ah. Dan ini yang diamalkan, dijalankan oleh para pendahulu kita. Kemudian yang ketiga adalah dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, yang dikenal upaya untuk mencari kebenaran, keikhlasan dan kejujuran dia untuk menempuh jalan ahlu sunnah wal jamaah, kemudian terjatuh kepada kebid'ahan yang khafiyah, yang samar. Maka hal ini, jika orang tersebut telah meninggal dunia, maka tidak bisa dikatakan sebagai mubtadi', tidak bisa dibid'ahkan orang tersebut, namun disebut dengan sebutan yang baik. Kalau dia masih hidup, maka dinasihati dan dijelaskan perkara yang benar, ya. Jika dia rujuk, maka itu yang diinginkan. Namun jika dia terus di atas kebid'ahan yang samar tadi, maka dia dinyatakan sebagai mubtadi'. Kita dalam pembahasan yang kedua, yakni bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya salafun salih, para pendahulu kita, menghukumi
seorang sunni yang dahulunya Ahlussunnah wal Jamaah yang terjatuh kepada kebid'ahan yang gamblang dinyatakan sebagai mubtadi'. Ya. Beliau sebutkan di sini beberapa contoh dan faedah yang sudah kita baca dari nukilan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berhati-hati di dalam menggunakan lafaz di dalam syariat. Mereka tidak menggunakan lafaz dalam syariat kecuali yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini jika memungkinkan. Ya, ini prinsip yang diterapkan oleh para ulama kita, tidak menggunakan istilah dalam syariat kecuali yang datang dalam Quran dan Sunnah sebisa mungkin. Kemudian faedah yang berikutnya sudah kita baca juga, bahwasanya di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tidak membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan yang semisal, tidak membantah kebatilan dengan kebatilan semisal. Nah, ini bukan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di sana ada dari kalangan ulama yang dahulunya dia dinyatakan sebagai ulama sunnah, sebagai sunni, kemudian membantah kebid'ahan, membantah kebatilan dengan kebid'ahan juga, dengan kebatilan juga, ya. Maka para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah memiliki prinsip yang tegas, yang jelas. Nah, ini dalam pembahasan kita. Ya. Membantah kebid'ahan tidak dengan kebid'ahan yang semisal. Misalnya ada pemahaman Al-Qadariyah dibantah dengan prinsip-prinsip Al-Jabriyah, menggunakan istilah-istilah Jabriyah, atau bahkan berkeyakinan dengan keyakinan Jabriyah. Maka hal ini tidak dibenarkan oleh para ulama kita. Baik. Di antara kisah yang disebutkan atau perkara yang disebutkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya. Di antara kisah wa min hadza al-qasasu al-ma'rufah, termasuk dalam perkara ini adalah kisah-kisah yang ma'ruf yang disebutkan oleh Al-Khallal dalam kitab Sunnah dan yang lainnya tentang masalah lafaz dan jabr. Nah, ini kita singgung ini sebelum melanjutkan perkara berikutnya agar faham bahwasanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah berhati-hati ketika kita mengetahui prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dimunculkan oleh para ulama istilah berikutnya sebagai penegas. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Ya. Ini sebagai bantahan terhadap kaum Mu'tazilah dan yang lainnya yang selain dengan mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Nah, yang mengatakan Quran sebagai makhluk, Quran adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ucapan batil, ucapan yang menyimpang. Nah, di antara ahli ilmu di zaman tersebut ada yang ingin membantah prinsip Al-Quran makhluk dengan lafaz yang bisa ditarik kepada makna yang benar dan lafaz yang ditarik kepada makna yang batil. Nah, mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk ini mengandung makna benar dan mengandung makna salah. Lafzi bil Quran makhluk dikatakan benar ketika lafzi dikatakan talaffuzi. Pengucapan saya, tindakan saya ketika mengucapkan Quran itu adalah makhluk. Kenapa? Karena saya adalah makhluk, maka ucapan saya juga makhluk.
Maka ini maknanya benar, lafzi bil Quran makhluk. Namun kalau lafzi, lafaz masdar ini dimanakan dengan isim maf'ul, malfuzi yang saya ucapkan berupa Al-Quran adalah makhluk. Yang saya ucapkan berupa Al-Quran adalah makhluk, maka ini adalah perkara yang batil. Perkara yang batil. Sehingga syahid kita di sini, para ulama kita seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, seperti Al-Auza'i, Imam Ahmad dan yang lainnya mengingkari pelafatan lafzi bil Quran makhluk, diingkari oleh mereka. Kalau orang mengatakan Al-Quran makhluk mubtadi, maka ini juga, ya, lafzi bil Quran makhluk ini juga dikatakan sebagai mubtadi. Apa sebabnya? Karena dia mendatangkan satu lafaz yang baru yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, lafaz tersebut tidak datang dari salafus saleh, pendahulu dari sahabat dan yang lainnya, dan mengandung makna yang benar dan mengandung makna yang salah. Sehingga dinyatakan oleh para ulama, Imam Ahmad, Auza'i dan yang lainnya, mereka juga dihukumi sebagai mubtadi. Ini satu contoh. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan terkait dengan lafaz berikutnya, lafaz al-jabr. Ya. Al-jabr. Tadi sudah kita singgung, di antara prinsip ulama kita tidak menggunakan istilah dalam syariat kecuali sesuai dengan yang datang dalam Quran dan Sunnah. Sebisa mungkin. Ini prinsipnya. Nah, di antara mereka ada yang berusaha untuk membantah kaum Al-Qadariyah. Membantah Al-Qadariyah ketika mereka meyakini, Al-Qadariyah meyakini bahwasanya hamba memiliki kehendak. Apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan di luar kehendak Allah. Hamba menciptakan perbuatannya sendiri, tidak terkait dengan ciptaan Allah. Nah, sebagian mereka menggunakan istilah jabr untuk membantah kaum Al-Qadariyah. Nah, tayyib. Sementara lafaz jabr di sini tidak datang dalam Quran, demikian pula tidak datang dalam Sunnah. Oleh karena itu beliau sebutkan di sini, siapa yang mengingkari hal tersebut? Nah, diriwayatkan pengingkaran pemutlakan istilah jabr dari Az-Zubaydi, Az-Zabidi, Sufyan Ats-Tsauri, Abdurrahman bin Mahdi dan yang lainnya. Nah, sebagian ulama mengingkarinya. Maka di sini Al-Imam Ahmad, Al-Auza'i dan yang lainnya, Imam Auza'i, Imam Ahmad dan yang lain mengatakan man qala jabr faqad akhta'a. Orang yang mengatakan jabr, menyatakan adanya jabr, pemaksaan, sungguh dia salah. Wa man qala lam yujbar faqad akhta'a. Demikian pula orang yang mengatakan tidak ada jabr, tidak ada pemaksaan. Nah, ini juga salah. Nah, dua-duanya salah. Kenapa? Karena pertama, lafaz ini tidak datang dalam Quran dan Sunnah. Yang kedua, lafaz ini kadang mengandung makna yang benar, kadang mengandung makna salah. Gak bisa dikatakan benar secara mutlak, gak bisa dikatakan salah secara mutlak. Ini bentuk kehati-hatian para ulama kita. Terus yang benar bagaimana? Yang benar, an yuqal innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Ini bentuk kehati-hatian para ulama. Yang benar dikatakan sesungguhnya Allah memberikan hidayah bagi siapapun dan Allah menyesatkan siapapun. Karena lafaz ini datang dalam nusus, dalam dalil-dalil, dalam syariat kita. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa, ya, terkait dengan lafaz jabr. Lafaz jabr tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Yang ada dalam Sunnah adalah lafaz al-jibil. Ya, lafaz al-jibil jim ba lam. Bukan lafaz al-jabr jim ba ra.
Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hilm wal anah. Apa sifat tersebut? Sifat sabar, sifat kehati-hatian, ta'anni, hati-hati, wal anah, sabar. Maka sahabat tersebut bertanya kepada Nabi SAW, apakah dua sifat itu adalah perkara yang saya upayakan, ataukah jubiltu alaihima, aku difitrahkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sifat itu. Kata Nabi SAW, bal khuluqain jubilta alaihima, bahkan itu adalah dua akhlak yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tabiatmu. Ini contoh kehati-hatian para ulama untuk menggunakan istilah, tidaklah menggunakan kecuali istilah Quran dan Sunnah. Nah, kita lanjutkan. Qala Syekh hafizahullah wa qalu inna lafzul jabri lafzun mujmalun. Ini sekarang lafaz jabr. Tadi pembahasannya adalah bagaimana para ulama kita berhati-hati dalam menggunakan lafaz. Tidak menggunakan lafaz syariat kecuali yang datang dalam Quran dan Sunnah sebisa mungkin. Contoh di sini lafaz jabr. Mereka mengatakan sesungguhnya lafaz jabr itu adalah lafaz yang mujmal, yang global. Thumma bayyana annahu qad yakunu bi'tibarin haqqan wa bi'tibarin batila. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya lafaz jabr, halaman 290 ya. Bahwasanya lafaz jabr itu dilihat dari satu tinjauan itu mengandung makna yang benar. Dan dilihat dari tinjauan yang lain mengandung makna yang salah. Tadi seperti lafaz lafzi bil Quran makhluk. Lafaz ini enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam Sunnah. Maka sikap kita ada tawakuf, tidak menggunakan lafaz tersebut. Terkait dengan lafaznya. Terkait maknanya dirinci. Kalau maknanya itu benar, kita tetapkan. Kalau maknanya salah, kita menolaknya. Sama dengan ini. Lafaz jabr kita tidak menggunakannya. Lafaz tersebut. Ya. Kenapa? Karena tidak datang dalam Quran dan Sunnah. Kemudian maknanya kita lihat. Kalau maknanya itu benar, maknanya ya. Kalau maknanya benar, kita tetapkan. Kalau maknanya batil, kita tolak. Secara lafaz, tawakuf, kita tidak menggunakan. Tidak dibenarkan, tidak disalahkan. Tidak diingkari, tidak ditetapkan. Maknanya, secara makna, kalau maknanya benar, dibenarkan. Kalau masalah, disalahkan. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan bahwasanya lafaz jabr dilihat dari satu tinjauan itu adalah suatu hal yang benar. Namun dari tinjauan yang lain hal yang batil. Wa daraba likullin minhuma mithalan. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah taala menyebutkan masing-masing dari dua kemungkinan itu. Kemungkinan benar dan salah, boleh sebutkan misal, contoh. Sebutkan contoh. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan fal a'immatu, para imam, para ulama mana'at min itlaqil qaul bi isbati lafzil jabri aw nafyihi. Para ulama mana'at, menolak, ya, melarang untuk memutlakkan al-qaul, ya, min itlaqil qaul, memutlakkan penggunaan lafaz jabr, dan juga melarang untuk, ya, memutlakkan larangan tersebut. Jadi para ulama melarang jangan dibenarkan secara lafadznya, juga jangan disalahkan. Tawakuf. Li'annahu bid'atun, karena itu bid'ah, lafadz baru. Yatanawalu haqqan wa batila, yang mengandung kemungkinan benar dan salah. Ya. Yang pernah belajar atau mengerti
permasalahan tauhid al-asma' wa sifat ini banyak disinggung. Nah, istilah-istilah yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah kemudian dipakai, maka di situ prinsip kita secara lafaz kita tawakuf, enggak membenarkan, enggak menyalahkan. Kenapa? Karena Quran enggak menyinggung, enggak menyebutkan, enggak ada di ayat, enggak ada di hadis. Secara lafaz. Secara makna dilihat. Kalau maknanya maksudnya benar, kita benarkan. Kalau maksudnya salah, kita salahkan. Itu. Seperti lafaz jihah, arah. Lafaz mujmal di sini. Global, bisa benar, bisa salah. Enggak ada dalam Quran dan Sunnah. Kemudian secara makna jihah, arah. Bisa mengandung kebenaran, arah. Innallaha fi jihah, Allah berada pada jihah, atas. Kalau dimaksudnya jihah adalah al-ulu, atas, Allah di atas, benar berarti. Kalau al-jihah itu adalah jihah yang diliputi oleh makhluk, maka maknanya batil. Sehingga para ulama Ahlussunnah tidak menggunakan lafaz jihah. Tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Secara maknanya dirinci tadi. Mereka menggunakan lafaz Al-Quranul Karim. Demikian pula sunnah. Apa lafaznya? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Menggunakan lafaz istiwa. Kenapa? Karena ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Itu sebagian contohnya. Qala Syekh hafizahullah wa qala Az-Zahabi rahimahullah. Imam Az-Zahabi mengatakan, qala Ahmadu Ibnu Kamil Al-Qadhi, Ahmad bin Kamil Al-Qadhi mengatakan, kana Ya'qub Ibnu Syaibah min kibari ashabi Ahmad ibni Al-Mu'azzal. Dahulu Ya'qub bin Syaibah termasuk kibar, termasuk murid senior Ahmad bin Al-Mu'azzal. Wal Harith ibni Miskin, dan termasuk dari murid senior Al-Harith bin Miskin. Bukan sembarangan. Nah, ulama besar Ya'qub bin Syaibah. Faqihan, orang yang benar-benar memiliki ilmu dalam permasalahan fikih. Faqih. Sirriyan, yakni al-ibadah. Nah, memiliki ibadah yang banyak, ketaatan yang tinggi, yang enggak dilihat manusia. Wa kana yaqifu fil Qur'an. Namun dia dalam perkara Al-Qur'an, dia tawakuf. Tawakuf artinya apa? Tidak mengatakan Al-Qur'an kalamullah, enggak juga mengatakan Al-Qur'an makhluk. Tawakuf. Nah, enggak tegas. Kalau dia mengatakan Al-Qur'an makhluk, jelas masukkan ke situ golongan Al-Mu'tazilah. Tidak mengatakan Al-Qur'an kalamullah, Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak ini, enggak itu, maunya tengah-tengah. Yaqifu fil Qur'an, tawakuf. Nah, biasanya orang demikian. Manusia pengennya ketika ada fitnah tawakuf. Nunggu ulama kibar berbicara. Fitnah ini sama ini, nunggu tawakuf. Kebanyakan mereka ketika ada fitnah semacam itu tidak merujuk kepada ulama kibar, akan terseret kepada fitnah tersebut. Nah, ini contoh jelas sebagai pelajaran bagi kita semua dalam segala fitnah. Maka hendaklah kita bersama dengan ulama kibar. Al-barakatu ma'akabirikum. Zaman dahulu terjadi fitnah khalqil Quran. Ada yang terfitnah, ada yang kokoh bersama dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ada yang tawakuf. Nah, orang-orang yang tawakuf sama dihukumi oleh Imam Ahmad dan yang lain sebagai mubtadi, ahli bid'ah. Taib. Qala Az-Zahabi qultu. Az-Zahabi mengatakan, saya katakan, akhadha al-waqfa an syaikhihi Ahmad al-Madhkur. Ya'qub ibn Syaibah mengambil sikap tawakuf. Nah, itu dari syekhnya, pengaruh dari gurunya. Waqad waqafa Ali ibn al-Ja'ad wa Mus'ab az-Zubairi wa Ishaq ibn Abi Israil wa jama'atun. Sekian banyak ahli ilmu ketika itu tawakuf.
pada fitnah khalqil Quran. Sampai diucapkan sebagian salaf, wa innallaha nasara hadzal din bi Ahmad fi zamani al-mihan. Allah Subhanahu wa taala telah menolong agama ini di zaman mihan, fitnah. Karena Al-Mu'tazilah di zaman tersebut mempengaruhi penguasa, memaksakan masyarakat untuk berkeyakinan bahwasanya Al-Quran makhluk. Betul-betul diuji para ulama di zaman tersebut. Nah, di antara para ulama yang kokoh, ada yang berat untuk mempertahankan hal tersebut. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dijuluki sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya adalah dengan ini, dengan sebab ini. Beliau kokoh mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Kemudian beliau sebutkan Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan Ali bin Ja'ad, Mus'ab Az-Zubairi, Ishaq ibn Abi Israil dan jamaah, enggak sedikit. Sekian banyak ahli ilmu tawakuf wa khalafahum nahwun min alfi imamin bal sairu a'immatis salaf wal khalafi an nafyil khaliqati 'ala al-Qur'an wa takfiril jahmiyati nas'alullah as-salamata fid din. Coba lihat. Sana ada sebutkan di sini Ali ibn Ja'ad, Mus'ab Az-Zubairi, Ishaq ibn Israil, ibn Abi Israil dan sekelompok dari ahli ilmu. Mereka diselisih oleh nahwun min alfi imam, diselisih oleh kurang lebih 1000 imam. Bal sair, bahkan seluruh imam salaf dan khalaf. Ketika meniadakan bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Ketika mereka mengkafirkan kaum Jahmiyah. Nah, nas'alullah salam al-afiyah. Faqala Abu Bakar al-Marudhi rahimahullah, azhara Ya'qub ibn Syaibah al-waqfa fi dhalikal janib min Baghdad. Ya'qub ibn Syaibah menampakkan sikap tawakuf dalam fitnah tersebut min Baghdad, dari Baghdad. Fahadzara Abu Abdullah minhu. Sikap coba. Seorang faqih Ya'qub ibn Syaibah. Nah, sirriyan Al-Imam, yani Abu Abdullah, di sini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Abu Abdullah mentahzir dari Ya'qub ibn Syaibah. Wa qad kana al-mutawakkilu amara Abdurrahman ibn Yahya ibn Khaqan. Al-Mutawakkil memerintahkan Abdurrahman bin Yahya ibn Khaqan an yas'ala Ahmad ibn Hanbal. Memerintahkan kepada Abdurrahman untuk bertanya atau bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah taala amman, tentang man yuqallidul qada, tentang orang yang taklid, ya, ngikut dalam al-qada, dalam memutuskan perkara. Ya, ini di sini qada di sini ini terkait dengan khalqul Quran. Bagaimana hukumnya orang yang taklid? Qala Abdurrahman, sa'altuhu an Ya'qub ibn Syaibah. Aku bertanya kepada Ahmad rahimahullah ta'ala tentang Ya'qub ibn Syaibah, faqala mubtadi'un sahibu hawa. Dia adalah mubtadi', pengekor hawa nafsu. Nah, ini contoh yang sangat jelas dari para ulama kita. Qala al-Khatib wasafahu bidzalika li ajli al-waqfi. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala mengatakan, Imam Ahmad rahimahullah mensifati Ya'qub bin Syaibah dengan mubtadi' sahib hawa karena sikap tawakuf. Sikap tawakuf. Berikutnya, ya, bukti yang lain. Qadima Dawud al-Asbahani al-Zahiri Baghdad. Dawud al-Zahiri, imam mazhab al-Zahiriyah. Dawud al-Zahiri tiba di Baghdad.
Wa kana bainahu wa baina Salih ibni Ahmad hasanun. Antara dia, Daud al-Zahiri, dan Salih ibn Ahmad, putranya Imam Ahmad. Dia bernama Salih, nah, dia bernama Abdullah. Antara Daud al-Zahiri dan putranya Imam Ahmad, Salih, ada hubungan yang baik. Fakallama Salihan, maka Daud berbicara dengan Salih. Ingin jadikan sebagai perantara untuk melobi bapaknya, ingin ketemu. An yatalattafa lahu fil isti'dzani ala abi. Daud berbicara dengan Saleh agar Saleh berbicara dengan lemah lembut, ya, melobi bapaknya untuk meminta izin supaya Daud bisa bertemu dengan ayahnya Imam Ahmad. Fa'ata Salihun abahu faqala lah. Maka Saleh mendatangi bapaknya. Siapa? Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Saleh mengatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, rajulun sa'alani an ya'tiyaka. Ada seorang lelaki. Nah, ada seorang lelaki meminta kepadaku, yakni minta untuk mengizinkan an ya'tiyaka supaya dia bisa bertemu denganmu. Qala masmu. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, siapa namanya? Qala Dawud. Dawud. Nah. Qala min aina? Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dari mana dia? Qala min ahli Asbahan. Dia dari Asbahan. Bisa Asbahan dengan ba, bisa dengan fa. Asbahan atau Asfahan. Dia dari Asbahan. Qala ayyu syai'in sana'tahu. Apa yang ingin engkau perbuat untuk dia? Qala wa kana Salihun yurawwigu an ta'rifihi iyahu. Fama zala Abu Abdullah yafhasu anhu hatta fadina. Saleh berusaha untuk yurawwig, ini bolak-balik mundar-mandir supaya apa istilahnya, intinya Abu Daud, intinya Daud al-Zahiri bisa ketemu dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Karena Imam Ahmad tahu siapa Daud al-Zahiri, bagaimana prinsipnya. Nah, sepenting gimana caranya, tadi pesannya Daud supaya berlaku lemah lembut dengan orang tuanya, dengan Imam Ahmad, bagaimana cara yang bisa ketemu. Muter-muter yurawwigh an ta'rifihi iya. Dikejar terus sama Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Siapa dia? Muter-muter an ta'rifihi. Yurawwigh, bolak-balik dalam menjelaskan rajul tadi. Oh, ini masih muter-muter. Fama zala Abu Abdullah yafhasu an. Terus Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bertanya, siapa dia? Terus dikejar terus. Siapa? Hatta fatina, sampai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ya mengerti siapa yang dimaksud dengan Daud dari Asbahan. Faqal hadza qad kataba ilayya Muhammad ibn Yahya an-Naisaburi fi amri. Orang ini, yaitu dia. Orang ini maksudmu. Sungguh Muhammad bin Yahya an-Naisaburi telah menulis kepadaku tentang urusan dia, tentang Daud al-Zahiri. Annahu za'ama annal Qur'an muhdathun. Isi dari berita Muhammad bin Yahya an-Naisaburi, bahwasanya Daud mengklaim, berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an muhdath, yakni makhluk. Menyangka demikian, Quran muhdath ay makhluk. Fala yaqrubni, maka dia janganlah mendekatiku. Artinya enggak usah diizinkan untuk masuk, jauh-jauh dari Asbahan. Ditolak oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Qala ya abati yantafi min hadha wa yunkiruh.
Kata Imam Ahmad rahimahullah, kata Saleh, wahai bapakku, yantafi min hadza, dia mengingkari hal itu. Dia enggak mengatakan demikian. Wa yunkiruh, dia enggak mengingkarinya. Dia mengingkari pernyataan itu. Namun coba bagaimana Imam Ahmad rahimahullah, karena kecerdasan demikian pula ya, ilmu yang ada pada beliau, bagaimana jawabannya? Dawud Az-Zahir mengatakan Al-Quran muhdats, sebagaimana pernyataan Muhammad Yahya An-Nasaburi. Dia mengatakan prinsip ini. Kata Saleh, wahai bapakku, dia enggak seperti itu. Dia menolak ucapan itu, enggak benar beritanya. Faqala Abu Abdillah Muhammadu ibnu Yahya asdaqu minhu. Muhammad bin Yahya itu lebih jujur daripada dia. Ya, ibaratnya demikian hal yang harus kita perhatikan. Walaupun dia membela diri, cukup Muhammad bin Yahya itu yang lebih jujur, lebih benar ucapannya daripada walaupun dia membela dirinya. La ta'zan lahu fil masiri ilayya, jangan engkau izinkan dia untuk masuk menemuiku. Nah, barakallahu fikum, ini terkait dengan perkara yang kedua. Insyaallah pembagian yang ketiga kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi orang lain yang menilai, ngaku saya enggak berprinsip semacam itu, namun ulama yang lain menilai kamu itu prinsipnya semacam ini. Nah, ada ungkapan orang gila, apa istilahnya? Bukan maksudnya ini ya. Ungkapan orang gila, tahu orang itu gila atau enggak gila, siapa yang menilai? Dirinya apa orang lain? Yang dinilai kan dokter itu, bukan dirinya. Allah a'lam bishawab.